umat beriman yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Boleh saya pinjam itu standar teks? Saya rasa mimbar terlalu tinggi untuk saya. Mohon maaf, badan hanya sepotong jadi. Ini berkat Tuhan kita terima saja. Tidak bisa kasih sama dengan Pak Bupati. Kurang lebih kita semampai. Semeter tidak sama. Terima kasih, ini pas. Rupanya memang ini disiapkan untuk saya. Itu masker teman-teman. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, keluarga besar, boleh saya katakan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus yang menjadi alasan adanya perayaan Natal, tapi juga sekaligus menjadi alasan kita berkumpul saat ini di rumah besar upakalanganya orang Sumba Barat Daya dalam Natalan Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam bagian berita anugerah tadi kita mendengarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita hafal ini. Kalau demikian saudara-saudara, Natal seharusnya adalah sebuah perayaan kasih. Seringkali saya katakan, mestinya Natal itu lebih Valentine daripada 12 Februari. 14, maaf. Tidak pernah jatuh cinta. Jadi kalau masih salah bisa diampuni begitu. 14. Yang hafal itu tahu kalau sering jatuh cinta. Ini hari kasih sayang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nada dasar Natal lalu menjadi nada dasar kasih. Allah yang mengosongkan diri. Dia maha tinggi tapi rela turun ke tempat paling rendah menjadi sama dengan manusia. Itu sebuah bentuk pengosongan diri yang luar biasa. Allah yang kalau kita orang Sumba bilang tidak gengsian. Dia tidak kenal kata gengsi. Dalam kamus Allah tidak ada kata gengsi. Allah yang tidak egois, Allah yang merendahkan diri, justru supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Ia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sebagai cara efektif untuk menyelamatkan manusia. Maka saudari-saudara, benar kata orang bahwa anak Allah, Yesus, anak Allah menjadi manusia untuk memampukan kita manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Ini bisa dicatat sebagai status WhatsApp sebentar, supaya kabar baik diwartakan. Jangan cuma curhat di WhatsApp. Sekarang perang status ngeri. Tetapi saudara-saudara, ironis sebagaimana kita dengar dalam pembacaan Injil tadi, ketika tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Dikatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalimat tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan bagi saya bukan sekedar sebuah keterangan situasi, karena semua hotel full book. Tidak ada lagi kamar yang kosong. Tapi itu adalah sebuah penggambaran simbolis akan situasi dunia yang hatinya tertutup bagi Allah, hatinya tertutup bagi
sesama. Maka kita dengar Nabi Yesaya katakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini akan sebuah dunia yang hendak menyingkirkan tempat Tuhan dalam hidup manusia, menyingkirkan peran Tuhan dari dalam keluarga, dari tempat kerja. Tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebuah simbol dunia dan segala situasi yang seringkali menolak adanya Tuhan. Banyak orang zaman sekarang, dia bisa bernyanyi lagu rohani sangat bagus, tapi hidupnya sangat rohani. Banyak. Suaranya bagus sekali memuji Tuhan, haleluya, tapi dengan cepat gampang, haleluya. Yang ada di sini tidak begitu. Semua ini pasti ingat Tuhan, maka hadir itu. Sebuah penggambaran simbolis akan dunia yang seringkali tidak ramah dengan kehadiran saudara-saudara yang berbeda. Akan sebuah dunia yang seringkali lebih senang membangun tembok pemisah daripada jembatan penghubung. Dunia yang seringkali mengatakan tak ada maaf bagimu, tidak ada ampun untukmu. Kau sampai di mana memang? Tunggu pembagian kalau saya dari bupati juga. Tunggu pembagian kalau saya dari kepala dinas. Dunia macam ini penggambaran hati yang tertutup. Tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dunia yang seringkali menolak orang yang dianggap sebagai musuh, sebagai lawan yang harus ditaklukkan, dan merangkul hanya mereka yang menguntungkan. Sebab memang benar saudara-saudara bahwa hanya kalau kita punya ruang untuk Tuhan, kita punya ruang untuk sesama. Kalau tidak, omong kosong semua. Karena banyak orang bertuhan tapi hidupnya seperti berhantu. Memuji Tuhan tapi bisa tidak mengasihi sesama. Memuliakan Tuhan, rajin berdoa, lutut mau bengkak, tetapi ketika ada orang datang mohon pertolongan, susah sekali. Kalau kita punya ruang untuk Tuhan, maka pasti lebih banyak ruang untuk sesama. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, ketika malaikat Tuhan mengatakan telah lahir bagimu juru selamat, itu artinya bahwa Kristus lahir bagi semua manusia. Dalam ayat kitab suci jelas sekali, lahir bagimu juru selamat. Tidak hanya mengatakan lahir bagimu orang Katolik, lahir bagimu orang Kristen, lahir bagimu orang Yahudi, Israel, Muslim. Lahir bagimu juru selamat. Jadi mu itu bisa siapa saja, semua orang. Dia lahir bagi semua orang, dia tidak lahir bagi golongan tertentu, bagi masyarakat tertentu, bagi suku tertentu apalagi. Sebuah manusia, saudara-saudara, dipanggil untuk menjadi satu dalam keluarga Allah. Kasih Kristus yang mempersatukan segala macam perbedaan. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dalam segala perbedaan latar belakang, kita tetap satu keluarga yang menjunjung tinggi kesatuan sebagai anak-anak Allah. Seringkali kita mendengar kalimat ini bagus, saya suka. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kalau demikian maka semua orang adalah saudara. Tapi seringkali di Indonesia banyak terkotak-kotak oleh saudara yang dibatasi dalam kotak agama, kotak suku, kotak apalagi golongan dan status-status lain.
nilai teologis, nilai kristologis dari pesan ini yang sungguh relevan bagi Indonesia, tentu juga bagi pulau ini. Akhir-akhir ini, ketika orang punya pikiran-pikiran dengan latar belakang yang berbeda, mengobarkan permusuhan dan perpecahan, menyebarkan pikiran-pikiran yang menyesatkan, sehingga yang tadinya ramah menjadi mudah marah, yang tadinya saudara menjadi musuh. Saudara-saudara, kita belajar dari nilai kristologis, nilai teologis ini, justru supaya kita menerima semua orang sebagai saudara. Sebab Allah mengasihi kita, Dia tidak membeda-bedakan, Dia mengasihi tanpa pamrih, tanpa pikir saya dapat apa. Alkitab mengatakan dalam Matius bab 5 ayat 44 sampai 45, demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Saya kadang-kadang berpikir jelek, meskipun sebetulnya tidak boleh. Kenapa Tuhan mereka yang suka bikin jahat itu kasih matahari dan hujan dulu? Biarkan saja mereka mati supaya dunia ini aman. Tapi ini kan pikiran manusia. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Rancanganku bukan rancangan. Jalanku bukan jalan. Mau bagaimana kita dulu sudah kita. Saudara-saudara, karena itulah kita bisa bersaudara dengan semua orang. Perbedaan-perbedaan tidak perlu diperdebatkan, tetapi diterima. Bahkan bila perlu, kita rayakan perbedaan itu. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, kasih Allah yang nyata dalam diri Yesus adalah sebuah rahmat luar biasa. Rahmat cuma-cuma. Hari ini telah lahir bagi. Apa maksudnya hari ini telah lahir bagi? Kata hari ini, saudara-saudara, kalau kita ingin merenungkan, sebetulnya mengungkapkan bahwa Sang Juru Selamat itu bukan sekedar lahir 2000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya lahir 2000 tahun yang lalu. Karena kalau seperti itu kita sudah melupakan. Tetapi hari ini adalah ungkapan keabadian Allah. Dalam konteks ini, saudara-saudara, saya boleh mengatakan, kalau kita ditanya, saudara ditanya, tanggal berapa Yesus lahir? Mau jawab apa? Mau bilang tanggal 25, kitab suci tidak tulis itu. Jadi kapan Yesus lahir itu adalah hari ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Maka saudara-saudara, sesungguhnya hari-hari hidup kita itu adalah hari ini. Kemarin itu sudah lewat, besok juga belum pasti kita masih hidup. Maka hari ini berarti setiap hari, setiap saat, setiap hari Allah memperhatikan, setiap hari Allah memberkati, setiap hari Allah peduli, setiap hari Allah mengasihi kita. Itulah hari ini Allah lahir. Setiap hari Immanuel, Allah menyertai kita. Maka setiap hari kita dikasihi, setiap hari pula semestinya saudara-saudara kita menjadi tanda kasih Allah bagi dunia ini. Tanda kehadiran Allah dalam hidup ini. Karena itulah seorang pujangga hebat, namanya Angelus Silesius, dia mengatakan begini: meskipun Yesus lahir 1000 kali di Bethlehem, tapi kalau dia tidak lahir di hati dan hidup Anda, sia-sia lagu Malam Kudus yang tadi kita nyanyi.
Bapak Ibu, saya ulang, ini bisa menjadi status yang kedua. Mohon diingat, dicatat, jangan menggosip saja di status WA. Angelus Silesius mengatakan, meskipun Yesus lahir 1000 kali di Bethlehem, tapi kalau dia tidak lahir dalam hati dan hidup Anda, sia-sia malam kudus. Karena itu Yesus lahir setiap hari. Hari ini, hari ketika kita masih hidup, hari ketika kita masih mampu bernapas, itulah hari Yesus lahir. Bukan tanggal 25 dalam konteks ini, tapi setiap hari. Karena kitab suci hanya mencatat hari ini. Maka kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kenapa tidak bilang hari kemarin? Hari ini. Itulah saat di mana Yesus lahir. Maka saudara-saudari, kalau kita merayakan Natal, tapi Yesus tidak hadir dalam hati dan hidup kita, lalu apa kita harus sebut itu? Itu namanya kita merayakan Natal ikut rame. Ikut rame. Tidak melahirkan Kristus dalam hidup. Setiap hari Allah hadir dan lahir dalam hati mereka yang mengasihi, dalam hati mereka yang peduli, dalam hati mereka yang solider dengan sesama, dalam hidup mereka yang menyambut dia, menyambut setiap orang sebagai saudara. Yesus berkata, Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Maka saudara-saudara, tugas kita membangun kasih persaudaraan. Ini tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu pula di awal saya katakan, mestinya hari Natal itu adalah hari kasih sayang. Valentine-nya orang Kristen itu Natal, bukan 14 Februari. 14 Februari itu manusia. Bukan karena saya tidak punya istri, Bapak Ibu, jadi saya ajak kita hari kasih sayangnya ke Natal saja, semua dapat, kan tidak begitu. Tapi kalau kita menghayati Natal sebagai sebuah peristiwa di mana Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar melalui Yesus Kristus, maka betul hari Natal adalah hari kasih sayang. Bukan sekedar kasih sayang yang romantis, tapi ini kasih yang sejati, kasih yang tidak menuntut balas. Karena itu saudara-saudari, kita diajak, kita dipanggil untuk menjadi pembagi rahmat, penyalur kasih bagi dunia, bagi siapapun. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Itu firman Tuhan. Mengapa cuma-cuma? Kasih yang kita terima dari Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Dalam bahasa Inggris, anugerah atau rahmat itu namanya grace. Ada nama grace di sini. Nah, syukur kalau tidak ada. Tidak perlu merasa berdosa itu. Grace Esther. Dalam bahasa Indonesia, gratis, cuma-cuma. Kamu sudah terima dengan gratis, berikanlah dengan gratis. Kamu sudah terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Lalu saya tambah, supaya tidak percuma. Kadang-kadang kalau dengar Bapak Ibu, orang komentar begini, percuma saya. Kata itu sungguh mengganggu untuk saya kalau ada yang bilang percuma saja. Berarti ada yang tidak cuma-cuma tidak kasih. Hari ini kita ingin merenungkan saudara-saudara pesan Natal sebagaimana disampaikan
oleh PGI dan KWI tahun ini yang mengambil tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu dipilih dari surat 1 Petrus bab 1 ayat 22. Tetapi saya memang sengaja memilih Injil tentang kelahiran Kristus sebagai titik tolak untuk khotbah. Sebab kasih Kristus, kasih Allah yang nyata itu justru yang pertama dan utama melalui Yesus Putra. Justru karena kita mengalami kasih Allah itu, maka kita dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Tema cinta kasih Allah yang menggerakkan persaudaraan diawali dengan kata cinta kasih Kristus. Artinya, cinta kasih Kristus menjadi titik tolak bagi kita di dalam berpikir, di dalam bertindak, di dalam kesaksian hidup. Dasarnya adalah cinta kasih Kristus. Memang saudara-saudara, tema ini di latar belakangnya ada situasi keprihatinan dunia yang kita rasakan sampai saat ini. Pertama dan utama, pandemi COVID-19 sudah merayakan ulang tahun kedua. Moga-moga tidak sampai ulang tahun ketiga. Bagaimana caranya kita bunuh ini COVID ini, Pak Bupati? Harus bom orang dengan vaksin. Tapi banyak juga yang tidak percaya vaksin. Banyak yang tidak percaya COVID. Ada situasi COVID, tapi juga di balik tema yang dipilih PGI dan KWI ini, saudara-saudara, ada keprihatinan di Indonesia. Egoisme kelompok yang makin hari makin kita lihat. Diskriminasi. Ada ancaman perpecahan karena radikalisme, intoleransi. Sebelum Natal ini Densus 88 baru menangkap 3 orang di Lampung kalau saya tidak keliru, yang berencana untuk bikin aksi bom bunuh diri di akhir tahun. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan melalui Densus yang mencegah jangan banyak korban yang tidak bersalah. Itu artinya bahwa memang nyata sekali ancaman radikalisme, intoleransi itu. Ada situasi politik identitas, ada di dunia media sosial hoax yang luar biasa, ujaran-ujaran kebencian, penistaan agama, penistaan pribadi, martabat orang yang kalau orang Kristiani melakukan itu sebetulnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap kasih Allah. Allah yang memilih untuk menjadi serupa dengan manusia, sehingga nilai martabat manusia menjadi tinggi justru karena Allah mau serupa, segambar dengan kita di dalam Yesus. Karena itulah saudara-saudari, saya mengajak kita di dalam merayakan Natalan Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya ini, kita membangun kasih persaudaraan itu. Dalam konteks pandemi COVID-19 misalnya, mari kita bangun solidaritas. Solidaritas. Paus Fransiskus mengatakan di awal pandemi COVID-19, satu kata kunci untuk melewati pandemi ini adalah solidaritas. Dari mana solidaritas itu? Solidaritas itu pasti turun dari kasih. Sebab tak mungkin ada solidaritas tanpa kasih. Tak mungkin ada persaudaraan tanpa kasih. COVID-19 kata Paulus menyadarkan kita, mengajar kita bahwa kita berada dalam satu perahu yang sama. Kesulitan satu orang adalah kesulitan semua. Penderitaan satu orang adalah penderitaan semua. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, mestinya ketika kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak satu sama lain, kita sedang bersolidaritas dengan orang lain.
Mohon maaf, semoga kita tidak punya pikiran saya pakai masker supaya saya tidak tertular corona. Itu pikiran orang perjanjian lama. Mestinya orang kalau dia tidak berpikir untuk dirinya, dia harus mengatakan, saya pakai masker, keluarga saya pakai masker supaya tidak menularkan virus kepada orang lain. Jadi yang dipikirkan orang lain bukan diri sendiri. Karena memikirkan diri sendiri selalu sadar atau tidak sadar mengandung sikap egois. Tetapi memikirkan orang lain itu adalah sikap Kristus yang mengasihi, yang memikirkan orang lain, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Mari saudara-saudari, kita galang solidaritas. Kalau Polri, TNI berdasarkan rapat koordinasi awal Desember lalu sedang kejar ini bom ini supaya vaksinasi bisa mencapai 70%, mestinya kita dukung ini. Tidak ada cerita untuk itu. Kalau ada yang tidak mau itu bagaimana? Pakai ligis baru mau. Vaksin itu cara kita bersolidar dengan dunia dan seluruh orang di dalam. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita hadirkan kasih itu di tengah dunia. Bunda Teresa dari Calcutta, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang hidupnya kurang beruntung, untuk orang-orang cacat, gelandangan, orang kusta. Mereka lebih-lebih yang banyak sekarang di pinggir jalan di sekitar Calcutta, India waktu itu. Ketika ditanya mengapa Bunda Teresa melakukan itu, satu kalimat ini dia katakan, sekurang-kurangnya sebelum orang ini mati, dia tahu bahwa ada orang yang mengasihi dia. Sekurang-kurangnya sebelum dia mati, dia tahu ada orang yang mengasihi dia. Karena itulah saudara-saudari, ketika Bunda Teresa diajak untuk makan malam bersama saat penganugerahan hadiah Nobel perdamaian, dia tidak datang di dalam makan malam, jamuan makan malam. Ada satu alasannya, dia sudah berhitung. Ini jamuan makan malam, biayanya itu kalau dihitung berapa orang bisa makan, saya bisa makan 2.000 anak dalam satu hari. Kita ini Natalan bersama sebentar kalau ada makan, itu di anggaran. Berapa anak yang kurang beruntung bisa diberi makan? Kan tidak usah merasa bersalah kalau sudah disiapkan. Kita makan berkat Tuhan. Ya. Apalagi kalau lagu lamanya adalah sudah dianggarkan. Mau bagaimana akhir tahun langsung. Bunda Teresa katakan satu kalimat ini lagi. Sebetulnya semua orang di dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini cukup untuk menjamin hidup setiap orang. Sesungguhnya yang kurang di dunia adalah kasih. Kita bisa terjemahkan sendiri maksud. Saudara-saudara, dalam dunia di mana ada ancaman perpecahan karena radikalisme ini terasa sungguh di Indonesia. Ada intoleransi, ada politik identitas, ada ujaran kebencian yang menggila. Media sosial menjadi tempat untuk mengumbar aib, untuk memfitnah, untuk menistakan orang lain. Tugas kita adalah menangkal itu dengan virus kas. Semoga kita bukan bagian dari penyebar aib, penista orang langsung di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Tapi jujur saja Bapak Ibu, kadang orang yang ganas itu di dunia nyata mati angin.
Tapi kalau di dunia maya kan dia bisa di mana saja, di bawah pohon, di kamar, di WC, dia bisa buat ujaran kebencian semacam apa ya, singa yang siap terkawal. Begitu polisi mulai dekat rumah, itu tikus bebas. Banyak yang begitu. Sudah bukan rahasia lagi. Kita perlu saudara-saudari menjadi penyebar kasih, apalagi dalam dunia di mana politik identitas di Indonesia nyata sekali. Residu dari pemilu 2019 itu masih terasa. Yang saudara satu rumah, beda pilihan politik sampai sekarang tidak ngomong ada. Satu suku, yang satu pilih A, yang lain pilih B, selamanya tidak mau satu gereja lagi. Apa? Di SPD ada tidak? Tuhan saja yang tahu. Dalam dunia semacam ini, saudara-saudara, kita orang-orang Kristiani, anak-anak Allah ini dipanggil untuk mewartakan kasih yang bagaimana. Saya membaca di sebuah platform internet, bagus sekali. Karena itu ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Katakan tentang kasih itu merangkul, bukan memukul. Oh, mantap. Kasih itu mengajar, bukan menghajar. Kasih itu menolong, bukan menodong. Kasih itu menyayangi dan bukan menyaingi. Dia membina, bukan menghina. Dia membela, bukan mencela. Dia mengajak, bukan menginjak. Dia ramah, bukan marah. Dia mengurus, bukan menggerus. Dia mendidik, bukan menghardik. Indah sekali. Apalagi kalau kita buatin. Kasih semacam ini adalah cita-cita. Apakah kita mampu lakukan? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan sudah melakukan dan Dia memanggil kita untuk juga melakukan. Saudara-saudara, kita orang Sumba punya satu budaya yang menurut saya mestinya ini menyumbang bagi kekayaan peradaban. Orang Sumba berjumpa itu baku cium. Betul Bapak Ibu? Kita ketemu baku cium. Ini Natal ini karena corona saja kita tidak baku peluk. Suami istri tidak dilarang begitu, tapi dalam situasi begini. Cium Sumba. Seringkali orang mengatakan cium Sumba itu bermakna bersaudara. Kalau sudah baku cium, masalah selesai. Orang bermusuhan sekian lama, begitu damai, baku peluk, cium, selesai masalah. Tetapi sungguhkah orang menyadari makna dari cium Sumba itu? Waktu misa malam Natal di Waikabubak, saya minta 2 orang muda supaya tidak takut-takut minta yang jenis kelaminnya sama. Coba kamu cium. Orang Sumba ciumannya itu seperti apa? Mereka mungkin gama sekali, penuh nafsu. Saudara-saudara, coba perhatikan cara kita berciuman sebagai orang Sumba. Yang betul itu, orang ketika berciuman tidak hanya hidung ketemu hidung, tapi juga saling menghirup nafas, menghirup udara. Itu cium yang betul. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita sebut sebagai cium persaudaraan, kata saudara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti satu udara. Satu udara. Maka ketika kita ciuman dan saling menghirup udara yang sama, engkau saudaraku, engkau saudara. Kalau tidak, ciuman yang tempel saja tidak hirup, bukan saudara.
barangkali itu cium Yudas. Ya, barangkali orang Sumba yang paham arti cium Sumba mestinya menghayatinya begitu. Saya senang kalau misalnya di kampung ketemu nenek dan cium itu sangat menghayati. Masih ada bunyinya. Kaweda mereka boleh. Dan itu ya betul. Satu ketika waktu saya masih di Yogyakarta, masih studi, ada Natalan di tempat kami para frater. Anak-anak dari Sumba yang studi di sana diundang juga. Wah itu salam damai Natal, apalagi anak kos ya, gantung periuk dan periuk. Gratis makan, tambah lagi, jadi pasti datang gitu. Di samping bahwa kita ingin berbagi sukacita. Ada satu sahabat perempuan orang Jakarta juga pas ada ikut Natalan di sana. Dia kaget lihat orang Sumba baku cium. Kenapa itu brother? Waktu itu belum pastor. Kenapa itu brother? Ciumannya kok aneh? Saya bilang tidak aneh, itu aneh untukku. Ya mestinya itu cipika-cipiki ya itu budaya kalian orang Jawa. Kami orang Sumba dimanapun kalau ketemu hidung ketemu hidung. Lalu dia bilang, wah tadi itu kan dekat dengan bibir, bagaimana kalau tidak sadar? Saya bilang bonus sudah itu. Kan kau tolak. Yang terakhir bercanda saya waktu itu pada dia. Bapak Ibu jangan pernah ikuti. Kecuali terhadap pasangan sendiri yang sah. Karena itu saudara-saudara, mari guru MDT selalu katanya, saya dulu pernah dengar sendiri, selalu bilang ketemu di kantor bupati mau 3-4 kali cium. Benar juga dalam hal ini, dalam konteks ini. Tapi kalau aku cium terus sepanjang hari dan bosan. Lama-lama ciuman itu kehilangan maknanya lagi. Tetapi yang paling utama saudara-saudara sebagai orang Sumba, kita menyadari makna dari ciuman Sumba. Sebuah budaya yang punya nilai menurut saya adiluhur. Kita tinggalkan soal ciuman. Mari kita rayakan saudara-saudari segala macam perbedaan di Indonesia ini. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling mengkotak-kotakan. Kita bersyukur Indonesia sangat kaya. Berapa macam suku, berapa macam bahasa di Indonesia. Tapi bisa bersatu. Itu sungguh membuat dunia terpesona dengan Indonesia. Tentang ini kita tahu terlalu banyak komentar tentang ini. Apa yang membuat kita bisa bersama? Saudara-saudara, perbedaan, kebinekaan itu keniscayaan, tidak bisa tolak. Pendeta yang menobe di Alor Karote, saya suka mendengarkan khotbahnya, lucu, pas. Dia bilang, kalau engkau tidak menerima perbedaan, engkau adalah orang paling sial di dunia ini. Saya pikir benar, paling sial. Orang yang tidak mampu menerima perbedaan, dia ke sana tidak tenang, ke sini tidak nyaman. Lalu apa yang kau cari? Dunia ini terlalu indah untuk menolak perbedaan. Terlalu indah. Mestinya saudara-saudara, kalau Tuhan mau menciptakan kita satu agama saja kalau mau, rambut lurus semua, putih semua. Tapi kan Tuhan tidak pilih itu. Tuhan tidak pilih. Apakah Tuhan tidak cukup pintar untuk menciptakan kita sama? Saya pikir dia juga tidak cukup bodoh dengan pikiran macam kita. Kita rayakan perbedaan dengan kasih persaudaraan. Hanya itu yang membuat kita semua ini bisa membangun dunia, membangun Indonesia dengan baik. Tanpa kasih omong kosong. Saudari-saudara, kita merayakan Natalan Pemuda. Berangkat dari tema pesan Natal PGI dan KWI ini,
Apa sih yang bisa juga kita ambil sebagai inspirasi dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat birokrasi, sebagai ASN, sebagai apapun nama? Saya pikir satu hal ini, Allah begitu mengasihi kita dengan memberi diri dalam diri Yesus. Mensyukuri rahmat Allah ini mestinya saudara-saudara, kita juga mampu memberi diri di dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Memberi diri ini tidak mudah. Seringkali kalau saya bekerja saya dapat apa? Kalau saya lakukan ini saya terima berapa? Itu kasih yang penuh dengan pamrih. Pesan untuk kita menurut saya adalah, betul, seringkali saya dengar pidato dari para pejabat mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan cerdas, bekerja berintegritas, bekerja tuntas, masih ditambah bekerja ikhlas. Mantap sekali. Tetapi saudara-saudara, kita perlu bertanya, apa artinya itu semua kalau di dalamnya tidak ada kasih? Kita bisa sukses, banyak program berjalan, banyak bisa dilakukan, tetapi pertanyaannya yang pantas kita renungkan, berapa kasih yang ikut di dalam? Bukan soal berapa banyak kita menghasilkan sesuatu. Yang terakhir saudara-saudara, saya rasa Bapak Ibu juga mulai bosan dengan saya. Tapi ya tugas saya Bapak Pendeta, kita berbagi. Sedikit lagi Bapak Ibu, doakan saya 5 menit selesai. Kadang-kadang Tuhan itu bisa tambah lebih baik. Masih tentang kasih yang merangkul, bukan memukul. Kasih yang membina, bukan menghina. Kasih yang mengajar, bukan menghajar. Kita ingat satu tokoh dunia ini, Nelson Mandela. Beliau adalah Presiden Afrika Selatan pada masa Afrika Selatan waktu itu dikuasai oleh orang kulit putih dengan politik apartheid, bahwa ras kulit putih lebih tinggi, kulit hitam tidak. Termasuk kita hitam. Kita bersyukur tidak ada orang kulit putih lagi. Dulu sebelum 45 banyak juga yang kena bom. Nelson ditahan di penjara 27 tahun lama. Hampir separuh hidupnya itu di sana, di penjara, sebagai korban politik apartheid di Afrika Selatan waktu itu. Banyak orang kulit hitam ditangkap, banyak yang dianiaya, banyak yang diperlakukan tidak manusiawi. Tapi setelah dia keluar dari penjara, dia mengikuti pemilu dan dia menang menjadi Presiden Afrika Selatan. Seluruh pendukungnya bilang, ini sudah saatnya kita hajar mereka, kita balas dendam. Tapi mereka heran, kemudian ternyata Nelson Mandela memilih kepala polisi dari kulit putih. Mereka marah, kau lupa 27 tahun yang kau ditahan, dan kau dianiaya oleh polisi waktu mereka tangkap. Tapi Nelson Mandela punya jawaban yang menurut saya jawaban orang yang sungguh Kristiani. Dia katakan begini, kebencian hanya melahirkan luka yang lebih dalam. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan yang lain. Tetapi kasih menutup banyak kesalahan. Luar biasa. Setelah itu Mandela lalu membentuk satu komite yang mulai menyelidiki, menangkap orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM
Mereka semua ditangkap, dikumpulkan, dan di pengadilan dinyatakan bersalah. Pada saat dinyatakan bersalah, Mandela bangkit dan mengatakan, sebagai pemimpin, aku mengampuni. Sebagai pemimpin, aku mengampuni. Afrika Selatan bebas dari perpecahan, luka disembuhkan. Saya pikir saudara-saudara, Indonesia perlu belajar dari Nelson Mandela. Bahkan Sumba harus belajar dari Nelson Mandela. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, terakhir sekali 2 menit lagi. Karena ini akan berkaitan dengan Bapak Bupati dan Wakil. Baik dulu. Allah dalam kasih-Nya telah membangun jembatan penghubung antara surga dan bumi melalui Yesus. Antara Allah dan manusia dalam diri Putra yang terkasih. Dengan demikian, kita juga saudara-saudara dipanggil untuk membangun jembatan-jembatan penghubung dan bukan tembok-tembok pemisah. Kebetulan sekali Pak Bupati dan Wakil mempromosikan 7 jembatan emas. Saya berharap bahwa di balik 7 jembatan emas itu juga berarti 7 jembatan kasih. Sebab apa artinya emas tanpa kasih? Emas bisa diperebutkan, tetapi kasih bisa membahagiakan semua orang. Hanya kalau ada kasih persaudaraan, maka Sumba Barat Daya tercinta ini bisa kita bangun sungguh-sungguh sebagai Loda Waimerini pada Waimalala. Selamat Natal saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.